2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Iwan Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, khusus guru kita, pemimpin kita Ustaz Bawas Mustafa Umar, guru kita Ustaz Abdul Khalik, segenap direksi dan pimpinan PT Air Tour and Travel, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Ini pada khusyuk atau lemes ya? Atau ngantuk? Kayaknya belum pada makan ya Pak? Belum. InsyaAllah 1 jam lebih lagi ya, kita akan menikmati berbuka berpuasa InsyaAllah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur adalah milik Allah. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah himpun kita di majlis kemuliaan untuk melaksanakan manasik, mempersiapkan zahir batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan zahir batin. Allah berikan kekuatan kita dalam menjalankan ibadah umrah. Allah berikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Ya langsung saja. Sekarang ini jam 4:20 ya, sekitar jam 5 saya selesai. Nanti insyaallah manasik akan diteruskan oleh Tuan Guru Bawas sampai jam 8 malam katanya. Sekalian tarawih maksudnya ya. Baik, apa itu umrah? Umrah secara bahasa ditinjau secara etimologi lugatan adalah ziarah, berkunjung. Berkunjung ke rumah Allah, niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Al-qasdu ila Baitul Haram linusuk, mengajak ke rumah Allah, ke Baitul Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, kemudian umrah itu memiliki rukun. Rukun itu kalau seandainya kita tinggalkan salah satunya, maka pelaksanaan umrah kita itu tidak sah. Maka rukun umrah ini harus diperhatikan, jangan sampai kita tinggalkan. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram. Ihram itu mempergunakan pakaian putih-putih. Kenapa putih? Athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Kata Nabi, pakaian yang disukai oleh Rasulullah itu adalah pakaian warna putih. Jadi ada beberapa warna yang disukai oleh Rasulullah. Warna putih, warna hijau, warna hitam, warna merah. Ibu-ibu sudah punya baju warna putih? Warna hijau? Warna hitam? Warna merah? Udah lunas semua apa belum? Oh udah, alhamdulillah. Berarti bukan kredit Ustaz, tapi cash. Nah kemudian umrah kaitannya dengan niat. Ihram kaitannya dengan niat. Niat itu adalah fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan itu bergantung dengan niatnya. Maka ketika kita ingin melangkahkan kaki ini menuju rumah Allah, melaksanakan ibadah umrah, satu hal yang mesti kita tanamkan pada hati kita adalah luruskan niat semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah.
Kata Nabi, kam min a'mali dunya asbahat min a'malil akhirah bi husni niyat. Wa kam min a'malil akhirah asbahat min a'mali dunya bi su'i niyat. Berapa banyak amalan-amalan dunia, amalan-amalan yang kita sangka-sangka kalau kita lakukan tidak mendapatkan pahala, justru itu sangat bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Bi husni niyat, niatnya bagus. Berapa banyak amalan-amalan akhirat? Puasa itu amalan akhirat, sholat itu amalan akhirat, infak sedekah itu amalan akhirat, umrah itu amalan akhirat, tapi akan menjadi amalan dunia. Dalam artian tidak akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Kenapa? Isu ini niatnya jelek. Maka sebelum kita berangkat menuju tanah haram, luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridho mula yang kami incar dalam hidup ini ya Allah. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Insya. Kemudian rukun umrah yang kedua apa? Tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini tidak lepas dari perhatian Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menatap, Allah Maha mengintai, Allah Maha mengawasi. Ketika kita sadar setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan itu diperhatikan oleh Allah, otomatis kita akan berusaha maksimal untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Sehingga sholat kita nggak sekedar-sekedar, tapi yang terbaik. Puasa kita tidak sekedar-sekedar, tapi yang terbaik. Umrah kita bukan ibadah yang sekedar-sekedar, tapi ibadah kita yang terbaik. Umrah yang terbaik. Ikhramnya terbaik, tawafnya terbaik, sa'inya terbaik, tahallulnya terbaik, ibadah-ibadah lain pun terbaik. Itulah makna sebuah doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Udah apa semua? Insya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah hamba ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir, mengingat, menyebut asma-Mu. Karena zikir itu secara harfiah artinya adalah ingat dan sebut. Ingat adalah gerak hati, sebut adalah gerak lisan. Karena ingat maka disebut, disebutnya karena ingat. Perpaduan antara hati dan lisan, itulah makna awal dari khusyuk. Wa syukrika, ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat-Mu. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nggak syukuri, kita diancam oleh Allah. Inna adabi lasyadid. Sungguh adabku itu teramat sangat pedih. Nah kemudian wa husni ibadatik, hamba mohon padamu ya Allah agar dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk-Mu. Maka mudah-mudahan umrah kita ini adalah umrah yang terbaik. Apalagi umrah di bulan suci Ramadan. Al-umratu fi Ramadan kahijjatil ma'i, kata Nabi. Umrah yang dilakukan di bulan suci Ramadan seperti berhaji bersamaku. Insya Allah. Nah kemudian ketika kita bertawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Halo, ibu-ibu? Ibu? Nah ini dipanggil kok diam aja. Lemes ya? Halo? Arah putaran tawaf itu ke kiri atau ke kanan? Ini termasuk saya juga lemes juga ini. Ke kiri. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan, melepaskannya ke kiri. Ya kan? Maka orang-orang yang bertawaf itu adalah orang-orang yang melepaskan ikatan dunia.
Pangkat, jabatan, status sosial yang kita miliki kita tidak bawa. Yang kita bawa itu hanyalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Silahkan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kita kepada Allah. Ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, berarti kita mengikuti ritualnya para malaikat. Karena malaikat pun bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat bertawaf, berputar mengelilingi arsy-Nya Allah. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah bacaan yang disunnahkan dibaca ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Insya Allah. Nah, kemudian rukun umrah yang selanjutnya itu adalah sa'i. Sa'i itu asal kata dari sa'a yas'a, yang artinya adalah usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Kewajiban kita itu adalah berdoa maksimal, kemudian usaha maksimal. Barulah kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah sangat cinta kepada hamba-hamba yang bertawakal. Jadi tawakal itu ya menyerahkan sesuatu kepada Allah setelah kita berdoa maksimal dan berusaha maksimal. Nah, kemudian ketika kita bersa'i itu kan antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini hanyalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, Allah Jalla Jalaluh. Naik kita ke Bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah kita turun lagi menuju Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada maqam yang terpuji. Insya. Nah, kemudian rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Menggunting rambut, namanya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi rukun umrah itu yang pertama adalah ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Paham semua? Nanti akan dirinci oleh Tuan Guru Pawas Mustafa Umar. Nah, kemudian insya Allah nanti kita akan bertolak dari Jakarta menuju Madinah Munawwarah. Jadi ke Madinah dulu kan? Alhamdulillah, perjalanan dari Jakarta menuju Madinah itu sekitar 9 jam. Maka pergunakanlah waktu yang 9 jam itu untuk berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah. Maka insya Allah nanti sekitar jam 5 sore kita akan sampai di Madinah Munawwarah. Insya Allah kita sudah bisa melaksanakan sholat maghrib di Madinah, di Masjid Nabawi insya Allah. Dan insya Allah kita akan sudah bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih di Masjid Nabawi insya Allah. Nah, ketika kita sampai di Madinah, yang pertama mesti kita lakukan adalah sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kemudian sampaikan salam juga kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ketika kita sampai di Madinah itu, tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salam kepada beliau. Niatlah ketika kita berada di Madinah, kita senantiasa menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita di sana, apalagi di bulan suci Ramadan, jangan sampai enggak sholat tahajud. Laksanakan sholat tahajud. Tahajjud artinya adalah butuh. Siapa yang butuh? Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Orang yang istiqomah sholat tahajudnya akan Allah berikan maqam mahmudah, tempat yang terpuji, maqam yang terpuji, akan Allah angkat derajat hamba itu. Kemudian jangan lupa setiap hari itu baca Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau ibu-ibu berapa hari? Sekitar 3 hari di Madinah. Berapa hari di Madinah? 9 hari. Minimalnya 1 kali kita khatam Al-Quran. Insya di Madinah 1 kali, di Mekah 3 kali. Jadi 4 kali khatam Quran. Setiap huruf yang kita baca itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. 190 kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Itu di luar bulan suci Ramadan, apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan. Akan Allah lipat gandakan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Nah, kemudian nanti di Madinah itu kita akan berziarah. Yang pertama ziarah dalam. Ziarah dalam itu ziarah apa sih? Ziarah dalam itu adalah ziarah ke dalam Masjid Nabawi. Kita akan berziarah ke makam Rasulullah, kita akan ziarah ke Raudhah, kita akan ziarah ke makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, dan kita akan ziarah ke pemakaman Baqi. Itulah yang kita lakukan nanti selama kita berada di kota Madinah. Nah, ketika kita berziarah ke Raudhah, sekarang ini untuk bisa masuk ke Raudhah itu kita harus menerima tasrih. Ya, kita menerima tasrih dulu ya dari pihak Kementerian Haji Arab Saudi atau dengan pihak muassasah yang kita nggak tahu kapan ini. Ya, insya Allah ketika kita ingin berangkat sudah diurus oleh pengurus kita di sana di Madinah Munawwarah. Nanti kapan kita bisa masuk ke Raudhah, kita menunggu informasi. Bisa siang, bisa malam, bisa pagi. Ya, tunggu saja. Karena sistemnya sekarang itu untuk bisa masuk ke Raudhah, kita harus antri. Ya, dan mendapatkan tas. Ya, sekitar 1 jam, 1 jam setengah kita antri. Ya, kalau pagi kita bisa melaksanakan ziarah ke Raudhah, alhamdulillah. Ya, nanti kita bisa melaksanakan salat duha, bisa melaksanakan salat hajat. Kemudian sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Raudhah itu tempat yang sangat mustajab. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah. Dan Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika mereka mengangkat tangan dari Raudhah. Maka sampaikan nanti apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Karena ketika itu kita menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berumrah, kita menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Pasti akan Allah jamu kita dengan sesuatu yang luar biasa. Ya kan? Ketika Bapak Ibu datang ke Wisma NRA ini, ya kan? Tadi masuk, kemudian duduk, kemudian nanti kita akan dijamu, ya kan? Dapat makan malam, ya kan? Insya Allah dapat makan sahur. Itu dijamu sama NRA. Kata Bapak Ibu, emang sudah bayar Ustaz. Wajar kalau seandainya kita dapat makan, ya kan? Nah, ketika kita menjadi tamu Allah, kita akan dijamu sama Allah. Kita akan dijamu sama Allah. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya? Kata Rasulullah SAW, al-hujjaju wal-umar waqtullah. In sa'alu'tu wa in da'ujibu wa in anfaqu khifalah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. In sa'alu'tu. Kalau kita minta dikasih sama Allah.
Wa inda awujibu, ketika kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah. Wa in anfaqu khifalahum, ketika kita berinfak bersedekah, pasti akan diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Maka ketika kita di sana itu yang pertama, perbanyak doa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa kita. Minta kepada Allah. Allah itu semakin diminta semakin suka. Beda dengan kita sebagai makhluknya. Orang minta sama kita sekali kita kasih, 2 kali belum tentu, ya kan? Tapi Allah itu semakin diminta semakin suka. Maka nanti di tempat-tempat mustajab itu berdoa kepada Allah, sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Nah kemudian nanti kita akan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kata Rasulullah SAW, ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, man zara qabri, siapa orang yang berziarah ke makamku, kata Nabi, maka wajib bagi yang mendapatkan syafaat. Sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safatallah, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Ya, nanti insya Allah kita akan berziarah ke pemakaman pagi. Dan insya Allah nanti, ya, kita akan melaksanakan kegiatan ziarah luar City Tour Kota Madinah. Yang pertama kita akan ke Masjid Quba. Masjid Quba yang pertama, hendaknya dari hotel itu sudah mandi. Yang kedua, pakai pakaian yang rapih, yang bagus. Yang ketiga, pakai wangi-wangian. Jangan lupa dalam keadaan berwudu. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari hotelnya, dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Quba, melaksanakan sholat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala 1 kali umrah. Subhanallah. Maka ingat nanti ayah anda bunda, ketika kita ziarah ke Masjid Quba, sudah dalam keadaan berwudu. Di pagi hari kita berziarah, ya, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Seusai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bisa melaksanakan sholat duha, bisa ditambah dengan sholat hajat, kemudian berdoa, sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Nah kemudian nanti setelah itu insya Allah kita akan ke kebun kurma atau ke toko kurma. Silahkan beli kurma buat keluarga, buat teman-teman, ya silahkan. Semampu kita kalau bisa membawa hadiah ketika kita pulang dari bepergian. Nah kemudian nanti insya Allah kita akan ke Jabal Uhud. Kita akan berziarah ke syuhada Uhud. Nah setelah itu nanti kita akan ke Khandaq, kemudian ke Masjid Qiblatain, ya, dan insya Allah kembali kita akan ke Masjid Nabawi. Itulah kegiatan ziarah yang kita lakukan di kota Madinah, ya. Yang pertama adalah ziarah luar, ziarah dalam, yang kedua adalah ziarah luar. Paham? Ya, laksanakan sholat 5 waktu itu di Masjid Nabawi. Sholat 5 waktu di masjid. Jangan sampai di kamar. Rugi kita dari Lombok jauh-jauh. Lombok, Jakarta, Madinah, jauh. Ya, mumpung kita di sana, laksanakan sholat 5 waktu itu di Masjid Nabawi. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Ya, jadi sholat jamaah itu nilai pahalanya 27 kali lipat. Apatah lagi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah dalam Masjid Nabawi, 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka mumpung kita berada di bulan suci Ramadan dan Allah panggil kita menuju rumahnya, laksanakanlah ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan umrah ini sebagai asbab keberkahan dalam hidup kita, asbab keistiqomahan dalam hidup kita, asbab Allah turunkan rezeki dalam hidup dan kehidupan kita, asbab kebahagiaan kita menuju alam akhirat. Insya Allah.